Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang 85 keistimewaan kota Madinah. Apa saja keistimewaan kota Madinah ini? Yang pertama, Allah menjadikan Madinah sebagai tempat masuk yang benar, sebagaimana firman-Nya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW, Madinah itu tanah haram dan aman. Yang ketiga, diharamkan membawa senjata ke Madinah dengan tujuan berperang atau membunuh. Begitu pula di Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat, diharamkan mengambil barang temuan atau luqatah kecuali bagi orang yang telah mengumumkan barang temuan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Larangan ini juga berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Yang kelima, diharamkan berburu dan mengejar hewan buruan sebagaimana di Makkah. Yang keenam, diharamkan menebang pohon dan memotong rumput yang ada di Madinah, baik bagi orang yang sedang berihram maupun bagi yang tidak. Larangan ini juga berlaku di Makkah Al-Mukarramah kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Yang ketujuh, diharamkan memindahkan tanah dan bebatuan yang ada di Madinah dan Makkah keluar tanah haram. Yang kedelapan, Madinah diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pendapat beberapa ahli tafsir, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Quran Surat An-Nisa ayat 97. Yang kesembilan, Madinah diidhafahkan kepada Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Quran Surat Al-Anfal ayat 5. Juga sabdanya, Madinah itu tanah haramku. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih Madinah sebagai tempat hijrah, tempat tinggal dan tempat wafat Nabi SAW. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Madinah sebagai tempat kelahiran Islam. Yang ke-12, penaklukan banyak negara dilakukan melalui Madinah, dan setelah Madinah menjadi ibu kota negara Islam. Yang ke-13, keinginan besar Rasulullah SAW dan para sahabat untuk meninggal di Madinah, dan dipandang baik berdoa untuk bisa meninggal di Madinah. Yang ke-14, Rasulullah berdoa agar beliau dapat mencintai Madinah sebagaimana mencintai Makkah atau lebih dari itu. Yang ke-15, Rasulullah mempercepat kendaraannya ketika melihat dinding Madinah saat datang dari perjalanan. Hal itu karena kecintaannya kepada Madinah. Yang ke-16,
Madinah memiliki banyak nama yang menunjukkan kemuliaannya. Sungguh tidak ada kota atau negara yang memiliki banyak nama seperti Madinah. Yang ke-17, Madinah diberi nama Thayyibah dan Thabah, yaitu baik dan subur. Allah lah pemberi nama Madinah dengan nama tersebut. Ini merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kota yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, di dalam kitab Taurat, Madinah diberi nama Mu'manah, Mahbubah dan Marhumah. Yang ke-19, kehidupan yang nyaman di Madinah. Yang ke-20, Rasulullah banyak mendoakan Madinah. Yang ke-21, terdapat banyak berkah di Madinah, baik dalam sa', mud, timbangan maupun buah-buahannya. Yang ke-22, di Madinah terdapat berkah yang berlipat ganda sebagaimana yang ada di Makkah. Yang ke-23, Madinah itu harum dan keharumannya semerbak meskipun tidak ada wewangian. Yang ke-24, Madinah menggabungkan banyak desa. Yang ke-25, Madinah tidak boleh lagi disebut Yathrib karena namanya adalah Madinah. Yang ke-26, Madinah bagaikan kir atau ubub tukang besi yang bisa menghilangkan bagian buruk dan kotor ketika besi dipanaskan dan ditempa, terutama saat munculnya Dajjal. Yang ke-27, Madinah bisa menghilangkan dosa sebagaimana kir atau ubub tukang besi menghilangkan kotoran-kotoran perak. Karena kehidupan di Madinah keras dan sulit, jiwa manusia dapat terlepas dari ajakan, kejahatan, dan kecenderungan hawa nafsunya, lalu jiwa itu menyisakan jiwa yang baik. Yang ke-28, wabah penyakit berpindah dari Madinah ke Juhfah. Yang ke-29, Madinah ditaklukkan dengan keimanan dan Al-Quran, sedangkan daerah lain dengan pedang. Yang ke-30, sebelum Makkah ditundukkan, kaum muslim wajib hijrah dan bermukim di Madinah demi menolong Rasulullah SAW serta menghibur hatinya. Yang ke-31, orang yang hijrah ke Madinah sebelum penaklukan Mekah diharamkan untuk kembali ke Mekah dengan tujuan bermukim, seperti yang ditegaskan jumhur ulama. Namun dia diberi keringanan untuk tinggal di Mekah selama 3 hari setelah melaksanakan manasik haji. Yang ke-32, keimanan berkumpul di Madinah. Yang ke-33, Madinah selalu dipenuhi para malaikat. Kota ini dijaga oleh malaikat sehingga tidak ada wabah dan dajjal yang bisa memasuki Madinah. Yang ke-34, Madinah menjadi Darul Islam selama-lamanya. Yang ke-35, syaitan putus asa untuk menjadi makhluk yang disembah di Madinah. Yang ke-36, orang-orang kafir dilarang memasuki Madinah, begitu pula kota Makkah. Yang ke-37, penduduk Madinah diberikan keistimewaan dengan tempat miqat terjauh demi menambah pahala mereka. Yang ke-38, terdapat perbedaan pendapat untuk memulai dari Makkah atau Madinah bagi orang yang hendak melaksanakan haji. Mereka berkata, kami memulai haji dari tempat Rasulullah berihram, yaitu Madinah, tepatnya di Abyar Ali
di Zulhulaifah. Yang ke-39, Madinah dan Makkah dapat menggantikan posisi Masjid Al-Aqsa bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan sholat atau beriktikaf di Masjid Al-Aqsa. Tidak ada masjid yang bisa menggantikan Masjid Al-Aqsa selain Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang ke-40, dosa kecil di Madinah dicatat sebagai dosa besar. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, siapa yang berbuat dosa di Madinah, dosa dalam sabda Nabi ini mencakup dosa kecil juga. Karena itu dosa tersebut akan dibalas dengan dosa besar karena kecerobohan dan sikap orang yang meremehkan berbuat dosa di Madinah. Yang ke-41, disunahkan untuk tidak berkendaraan di Madinah bagi orang yang tidak berhalangan, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Yang ke-42, disunahkan untuk mandi besar ketika hendak memasuki Madinah. Yang ke-43, disunahkan untuk keluar dari Madinah melalui sebuah jalan, lalu kembali ke Madinah jika memungkinkan melalui jalan yang lain atau yang berbeda jika ditakdirkan kembali ke Madinah lagi. Yang ke-44, jika bernazar untuk memberikan wewangian di Masjid Nabawi, nazar itu harus dilakukan menurut sebagian ahli fikih. Yang ke-45, jika bernazar untuk mengunjungi atau melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, nazar itu harus dilakukan berdasarkan hadis Nabi, dilarang berpergian untuk mencari keutamaan sholat ke masjid tertentu kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-46, mengucapkan salam berulang kali kepada Rasulullah SAW bagi selain penduduk Madinah dan tidak bagi penduduk Madinah. Menurut pendapat Imam Malik dan yang lainnya, kecuali penduduk Madinah itu bepergian atau datang dari perjalanan. Tetapi menurut Imam Zarkashi, yang benar adalah disunahkan mengucapkan salam berulang kali bagi penduduk Madinah dan bagi selain penduduk Madinah. Yang ke-47, Madinah dikhususkan sebagai tempat seorang lelaki soleh yang keluar dari Madinah karena dibunuh oleh Dajjal, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya kecuali dia. Dia adalah lelaki terbaik. Kemudian Allah menghidupkan kembali lelaki itu dan Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya kembali. Yang ke-48, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih penduduk Madinah untuk menjadi penolong Allah dan Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi ahli penolong atau ahlun nusrah dan tempat berlindung bagi dakwah Rasulullah SAW. Yang ke-49, disunahkan untuk bermukim di dekat Madinah karena dapat meningkatkan derajat dan kewibawaan. Yang ke-50, Rasulullah SAW memberikan syafaat dan bersaksi untuk orang yang sabar menghadapi segala rintangan dan kesulitan yang terjadi di Madinah, serta orang yang menghembuskan nafas terakhirnya di kota mulia ini. Yang ke-51, disunahkan untuk berada di Madinah agar bisa meninggal di sana, sebab ada sebuah hadis yang menegaskan siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah hendaklah meninggal di sana. Yang ke-52, penduduk Madinah dapat keistimewaan penambahan syafaat dan kemuliaan lebih banyak daripada syafaat dan kemuliaan yang didapatkan oleh penduduk daerah lain. Yang ke-53,
penduduk Madinah merupakan penduduk yang mendapatkan syafaat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru penduduk Makkah. Yang ke-54, pahala kebaikan yang dilakukan di Madinah dilipat gandakan seperti salat, berpuasa dan bersedekah. Yang ke-55, tidak ada seorang pun yang berniat jahat kepada penduduk Madinah kecuali kemampuannya akan melebur seperti meleburnya garam dalam air. Yang ke-56, diharamkan untuk berbuat dosa atau melindungi orang yang berbuat dosa di Madinah. Yang ke-57, jika ada orang yang meninggalkan Madinah karena tidak menyukai kota tersebut, Allah pasti mengganti dengan orang yang lebih baik daripada orang tersebut. Yang ke-58, Madinah tidak pernah sepi dari ulama, orang yang bijak dan orang yang taat beragama hingga hari kiamat. Ulama Madinah dan keilmuannya lebih tinggi tingkat keutamaannya dibanding keutamaan dan keilmuan ulama lain di luar Madinah. Yang ke-59, peringatan yang sangat pedih bagi orang yang menzalimi atau menakut-nakuti penduduk Madinah. Yang ke-60, jika ada kafir zimmi yang meninggal di salah satu tanah haram, maka kuburannya harus digali dan dipindahkan keluar tanah haram. Yang ke-61, siapa saja di antara kaum muslim yang meninggal dunia di Madinah, dia akan dibangkitkan dari kuburan sebagai bagian dari orang yang aman dari siksa. Yang ke-62, hamba Allah yang paling mulia adalah mereka yang dimakamkan di Madinah. Begitu juga ahli bait, para sahabat dan orang-orang terbaik setelah generasi sahabat. Yang ke-63, di Madinah ada manusia terbaik. Di sana dimakamkan orang-orang terbaik dari umat Islam, mulai dari generasi sahabat sampai generasi selanjutnya. Sebab seseorang tidak akan dikuburkan kecuali di bumi tempat ia diciptakan. Yang ke-64, di Madinah terdapat syahid terbaik, Sayyidus Syuhada, yang mengorbankan jiwa mereka untuk Allah di hadapan dan disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ke-65, kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para syuhada pada peristiwa perang Uhud di Madinah. Yang ke-66, Madinah penuh dengan para syuhada. Yang ke-67, penduduk Madinah dimuliakan karena mereka tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-68, pada akhir zaman kaum muslim akan dikepung di Madinah. Yang ke-69, pada akhir zaman sekelompok tentara akan keluar dari Madinah untuk menolong kaum muslim di kawasan Syam. Mereka adalah penduduk bumi terbaik saat itu. Yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai tempat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda bersabda kepada kaum Ansar ketika mereka memegang tali kekang unta, biarkanlah unta itu yang memilih karena ia telah diperintah. Yang ke-71, Masjid Nabawi yang berada di Madinah dibangun dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh para sahabat. Yang ke-72, pendirian Masjid Nabawi berdasarkan takwa sejak hari pertama. Yang ke-73, Madinah merupakan wilayah pertama yang memiliki masjid untuk seluruh kaum muslimin. Yang ke-74,
Masjid Nabawi merupakan masjid terakhir para nabi dan masjid Nabi SAW. Karena itu, Masjid Nabawi adalah masjid yang paling berhak untuk diziarahi. Yang ke-75, Masjid Nabawi adalah satu di antara 3 masjid yang wajib didatangi jika sudah bernazar untuk datang. Yang ke-76, Madinah memiliki sebidang tanah paling mulia di muka bumi yang kini menjadi tempat pemakaman Rasulullah SAW. Yang ke-77, solat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali solat dibanding solat di masjid lain selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram di Makkah. Keutamaan tersebut meliputi solat fardu dan solat sunnah. Yang ke-78, siapa saja yang solat sebanyak 40 kali waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi akan dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari siksa, dan dijauhkan dari kemunafikan. Yang ke-79, siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam kondisi suci menuju Masjid Nabawi, kedudukannya sama dengan orang yang berhaji. Yang ke-80, solat Jumat 1 kali di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali solat Jumat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Yang ke-81, berpuasa Ramadan di Madinah pahalanya sama dengan berpuasa 1000 Ramadan di luar Madinah. Yang ke-82, kiblat Masjid Nabawi dan Masjid Quba merupakan kiblat paling lurus di muka bumi. Yang ke-83, di antara mimbar Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW terdapat Raudah yang hanya terdapat di Madinah. Yang ke-84, perluasan Raudah termasuk bagian antara Hujrah Asy-Syarifah dan tempat salat Id Nabi SAW, kini dibangun Masjid Al-Ghamamah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-85, mihrab Nabi SAW tidak perlu diijtihadkan karena merupakan kebenaran yang pasti. Begitupun dengan Masjid Quba, sebab yang menentukan keduanya adalah Rasulullah SAW melalui petunjuk Jibril alaihi salam. Sobat DHC sekalian, demikianlah keistimewaan kota Madinah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa berziarah mengunjungi kota Nabawi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.